Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nibra Sanif Kusuma dari Manajemen Rekayasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Adopsi Teknologi Digital pada PT Gesit Indonesia. Pendekatan Teknologi Organization Environment (TOE) dalam mendukung transformasi Society 5.0 pada jasa perusahaan electrical low voltage. Yang pertama, saya ingin membahas latar belakang masalah, pergeseran dari industri 4.0, yaitu otomatisasi ke Society 5.0 menuntut perusahaan jasa beradaptasi demi kualitas layanan. Di sini saya menetapkan 3 poin utama dari strategi saya, yaitu yang pertama ada kendala operasional. Di operasional ini proses proses rata-rata masih menggunakan manual, yaitu dari orang per orang dan menggunakan kertas dan pulpen, sehingga memicu keterlambatan, ambiguitas informasi, dan sulitnya monitor lapangan. Yang kedua yaitu kesenjangan adopsi. Aplikasi manajemen dan cloud tersedia, tapi terhambat masalah struktural, internal, dan kapabilitas SDM. Dari kedua poin tersebut, saya menetapkan yaitu adanya urgensi untuk membuat kerangka TOI, dan kerangka ini diperlukan untuk mengevaluasi secara komprehensif hambatan teknis, kapasitas organisasi, dan tekanan industri. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian saya, yaitu identifikasi TOI, mengidentifikasi pendorong dan penghambat adopsi TI berdasarkan dimensi TOI, Technology, Organization, and Environment. Itu yang kedua ada analisis adopsi, menganalisis tingkat adopsi aktual pada operasional saat ini dari proses administratif hingga eksekusi di lapangan. Yang terakhir yaitu evaluasi Society 5.0, yaitu mengevaluasi kesiapan kelembagaan yang bertransformasi menuju ekosistem yang memprioritaskan keselamatan dan efisiensi SDM. Selanjutnya, saya membuat manfaat batasan dan asumsi penelitian. Pertama, kita bahas batasan dan asumsinya dulu, yaitu fokus saya di sini untuk meneliti operasional jasa pada PT Gesit Indonesia. Yang kedua, saya berfokus murni pada variabel TOI, yaitu tanpa uji, TAM, dan UTAUT. Yang terakhir yaitu asumsi, data lapangan valid, dan teknologi yang dievaluasi dinilai visible. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi perusahaan terbantu dengan identifikasi hambatan dan rumusan strategi transformasi digital. Bagi peneliti, yaitu peneliti memahami secara empiris dinamika adopsi TI sektor jasa via analitik TOI. Bagi akademik, yaitu diharapkan penelitian ini menjadi referensi transformasi digital jasa menuju Indonesia Society 5.0. Dikarenakan Society 5.0 ini belum banyak diterapkan di Indonesia, maka penelitian ini mungkin nanti bisa membantu menjadi referensi dalam transformasi Society 5.0 di Indonesia. Sintesis tinjauan pustaka, yaitu transformasi digital, perubahan strategi dan budaya kerja bukan sekedar digitisasi. Model TOI yaitu evaluasi kesiapan adopsi dari kapabilitas internal dan tekanan eksternal. Society 5.0 yaitu ekosistem human centered yang berfondasi pada otomatisasi industri 4.0. Sektor jasa, kesuksesan dinilai dari kelancaran koordinasi lapangan dan transparansi klien. Selanjutnya kita akan membahas kerangka TOI framework. Variabel dimensi TOI. Variabel ini diturunkan dari literatur dan disesuaikan konteks operasional untuk PT Gesit Indonesia. Yang pertama yaitu teknologi. Ada 4 poin dari teknologi, yaitu yang pertama ada relative advantage, efisiensi waktu dan koordinasi, complexity UI, UX yang mudah dipahami, infrastruktur IT yaitu device dan
kapabilitas sinyal, yang terakhir compatibility sesuai rutinitas teknisi. Yang kedua ada O, organization, dukungan manajemen berupa anggaran dan komitmen. Kompetensi SDM yaitu literasi dan pelatihan digital untuk tim yang ada di lapangan. Yang terakhir ada environment, yaitu lingkungan, tekanan kompetitif menjadi standar industri dan eh, membuat suatu perusahaan itu berkembang. Yang terakhir ada dukungan dari mitra perusahaan, yaitu integrasi dengan vendor. Integrasi antar perusahaan dan vendor yang digital dan bisa di-track secara real time. Implikasi Society 5.0 di sektor jasa, yang pertama, mewujudkan human-centered ecosystem. Society 5.0 ini mengubah paradigma dari alat efisiensi menjadi ekosistem yang berpusat pada manusia. Ada 3 poin yang penting untuk human-centered ecosystem, dan yang paling pertama adalah keselamatan SDM. Sistem IoT memitigasi risiko teknisi yang secara real time. Yang kedua adalah transparansi klien, yaitu progres terbuka yang meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, yaitu kemudahan kerja, yaitu menurunkan hambatan administratif bagi teknisi. Biasanya paperwork adalah hal yang kurang disukai oleh teknisi. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, evaluatif untuk kasus studi kasus PT Gesit Indonesia. Teknis pengumpulan data yaitu triangulasi. Yang pertama ada wawancara. Wawancara ini dibuat semi terstruktur dengan manajemen operasional dan tim tim IT untuk menggali perspektif TOI secara mendalam. Kuesioner menggunakan skala Likert sebagai diagnostik tool, memetakan persepsi, pendorong, atau penghambat sebelum pendalaman via wawancara. Yang terakhir adalah observasi dan dokumen. Studi observasi lapangan langsung didukung analisis SOP dan dokumentasi sistem informasi. Di sini saya menampilkan instrumen kuesioner yaitu skala Likert dengan skor 1 sampai 5 dan kategori jawaban sangat tidak setuju disingkat STS, tidak setuju disingkat TS, netral disingkat N, setuju disingkat S, sangat setuju disingkat SS. Dengan contoh pernyataan kuesioner sesuai konteks TOI. Teknologi yaitu kompleksiti antarmuka aplikasi, pelaporan yang sulit dipahami teknisi lapangan. Untuk organisasi manajemen belum ada anggaran cukup untuk transisi digital. Untuk teknologi, infrastruktur sistemnya tersedia, namun terkendala stabilitas sinyal. Untuk lingkungan, yaitu kompetitif kecepatan pelaporan dituntut standar kompetitor. Dan yang terakhir, lingkungan. Society 5.0 ini implementasinya memprioritaskan fitur keselamatan untuk teknisi. Hasil analisis TOI menentukan posisi perusahaan pada 4 level kesiapan. Dan yang level pertama yaitu konvensional, proses manual, semua semuanya manual, tidak digital, dan teknologi ini bersifat individual dan sporadis. Yang kedua adalah level eksplorasi, memanfaatkan sosial media, WhatsApp, dan Google Drive sebelum ada SOP standar pusat. Yang level ketiga adalah integrasi 4.0, yaitu sistem ini terintegrasi dan fokus pada efisiensi biaya dan kontrol progres. Level terakhir yaitu Society 5.0, Human Centered, mitigasi resiko, transparansi, dan kapabilitas SDM. Alur pelaksanaan penelitian yang pertama adalah persiapan untuk mengidentifikasi masalah, mengkaji literatur, serta memvalidasi instrumen wawancara dan kuesioner. Yang kedua adalah pengumpulan, eksekusi di lapangan, mendistribusikan kuesioner, mewawancara sumber informasi secara mendalam, mengobservasi, dan menstudi dokumen yang sudah ada. Untuk analisis final yaitu analisis tematik atau labeling TOI, penentuan matriks, rumusan rekomendasi, dan finalisasi laporan. Di sini saya mengatur jadwal penelitian, bisa dilihat tabelnya.
Dan pada minggu pertama sampai minggu kedua, saya mempersiapkan kajian dan literatur, kajian untuk literatur. Yang kedua yaitu minggu ketiga, saya menyusun instrumen. Minggu keempat sampai minggu keenam, saya mengumpulkan data di lapangan, membagikan kuesioner, dan mewawancara pihak-pihak yang terkait. Minggu ketujuh sampai minggu kesembilan, saya mengolah dan menganalisis data. Minggu ke 10 sampai ke 11 saya menyusun laporan hasil dari pengolahan data tersebut. Minggu terakhir, minggu 12 saya mereview, merevisi, dan memfinalisasi seluruh laporan hasil yang sudah diperoleh dan dibuat. Sekian dari saya. Saya berharap presentasi ini dapat membantu memahami penelitian yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Lebih kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.